Assalamualaikum guys, salam koi lover. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan metode dan definisi tentang karantina. Kenapa kami tertarik untuk mengulas tentang karantina? Karena masih banyak di luar sana penghobi koi, khususnya yang pemula itu sama sekali belum mengerti tentang proses karantina dan juga pentingnya proses karantina. Maka dari itu, ayo kita simak cara-cara karantina. Oke, sebelum kita melangkah ke bagaimana proses karantina ikan koi yang baru datang, kita harus tahu apa sih karantina itu. Karantina itu sendiri definisinya adalah proses pengadaptasian ya, proses adaptasi ikan koi dari satu tempat ke tempat yang baru. Di sini yang kami bahas terutama ikan koi. Sebenarnya masih ada banyak ikan-ikan jenis lain juga membutuhkan karantina. Tapi karena di sini yang paling sering orang belum tahu itu tentang penanganan ikan koi, karena dia lebih membutuhkan kesabaran dan perlakuan ekstra. Nah, karantina itu tadi bentuk adaptasi dari perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, karena satu tempat itu tidak mesti sama, biasanya berbeda antara suhu ataupun pH air, terutama suhu dan kandungan zat air-air yang baru ya, kandungan setiap tempat itu berbeda. Maka ikan koi itu membutuhkan karantina, membutuhkan adaptasi, proses adaptasi, yaitu kita sebut karantina. Jadi apa saja yang di dalam karantina itu panjang nanti, jadi mulai dari pembersihan kotoran atau pembersihan apa yang di perut-perut ikan koi. Di perut ikan itu kita bersihkan dengan cara ditaruh akuarium gitu, mungkin, atau ditaruh di bak supaya ikan koi itu bersih kotoran-kotorannya, atau kotoran yang bisa menyebabkan menjadi amoniak dan akhirnya menjadi racun di dalam diri ikan koi tersebut. Nah, itu perlu dibersihkan dulu, perlu dikarantina. Prosesnya lebih lanjut, ayo kita simak. Ini kita akan mempraktekkan bagaimana proses karantina itu. Ayo kita praktekkan. Ini ikan baru datang. Mas Ivan, itu tolong dibawa ke sini, dibuka. Ayo dibuka. Sini cukup, Mas Ivan. Kita unboxing pelan-pelan, jangan sampai plastiknya kena cutter. Ya. Setelah terbuka, kita pastikan ikannya kondisinya, ikan dari seller sebelum kita buka itu kita video. Oh, ikannya mungkin ada yang mati atau bagaimana, untuk bukti lebih akurat kita video dari proses pembukaannya di video. Kalau oke, ikannya sehat, gerak, lincah. Nah, ini baru kita pindah ke kolam kita untuk diapungkan. Setelah dibuka, jangan lupa di sini kami selalu menyelipkan cara penanganan ikan setelah datang. Nah, di sini sudah ada tata caranya seperti ini. Itu memang setiap pembelian kami sertakan proses karantina tertulis seperti ini. Oke, nah ini kita ambil terus diapungkan ke kolam. Ayo Mas, diapungkan ke kolam Mas. Oke, nah ini diapungkan selama 1 jam. Paling cepat 30 menit. 1 jam lah ya, aman. Untuk penyesuaian suhu dengan air yang di sini
dengan suhu yang tempat asalnya jelas berbeda. Nah, untuk maka dari itu diapungkan seperti ini selama 1 jam agar menyesuaikan suhunya. Ben ora kaget. Jadi diapungkan di dalam kolam yang sudah ada pada di rumah teman-teman masing-masing. Oke, masuk setelah 1 jam ya, diapungkan, kita angkat ikannya sama kantongnya pastinya. Oke, itu jadi dibuka pelan-pelan, sebenarnya seperti ini, tarik aja, diputar berlawanan, lah itu karetnya akan lepas sendiri, lah nggak usah pakai cutter atau gunting, itu sudah mudah. Nah, ini dibuka pelan-pelan, terus ikannya diambil aja. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan tempat akuarium untuk proses karantina. Selain akuarium bisa banyak, bisa bak atau yang mungkin lebih simpel apa ya, box kontainer plastik itu. Yang penting ada tempat untuk karantina, dikasih aerator untuk udara, aerator. Sebelum saya dimasukkan ke akuarium, ikan direndam dengan obat PK. Tujuannya apa? Untuk mematikan bakteri-bakteri jahat, untuk menghilangkan jamur atau bekal-bekal penyakit ya, jika ada. Itu untuk antisipasi. Jadi kita rendam dengan obat PK. Ini sudah ada airnya, kita campur obat. Mana obat PK-nya, Mas? Nah, seperti ini. Kami punya obat PK, tapi ini belinya kiloan ya, besar. Ada juga yang eceran. Oke, seperti ini bubuk. Nah, ini takarannya cukup 1 gram untuk 50 liter. Ini, Mas. Coba, Mas. Nah, segini aja cukup ya. Airnya 5 cm ini. Oke. Nah, itu sudah warnanya ungu. Warnanya gelap ungu. Cobain ya. Ini kan warnanya ungu ya. Nah, air berwarna ungu. Oke, nah kemudian ikan koi direndam ke air ini selama 5-10 menit. Kalau direndam warnanya sedikit ngedrop. Kita bandingkan sebelum dicelupkan. Oke, silakan dimasukkan, Mas. Ya megang harus megang 2 tangan. Nah, gitu. Pegang kepalanya, ya seperti itu. Ya, benar. Kita biarkan selama 5-10 menit. Oke, terus setelah 5-10 menit kita ambil ikannya, pindah di akuarium. Ini. Pindah di tempat karantina. Bisa dari box atau tempat bak, terserah. Yang jangan lupa ada aeratornya, itu penting banget karena nggak ada oksigennya, nanti ikan koi bisa gelagap-gelagap. Oke, demikian tentang apa itu karantina dan sedikit tentang prosesnya. Yang jelas saya ulangi satu kali lagi. Tujuannya apa? Menurunkan tingkat stresnya ikan koi ya. Karantina itu supaya ikan koi tidak stres setelah perjalanan. Kemudian tujuan lagi kedua, memastikan kondisinya, kesehatan ikan koi. Terus nomor 3 tujuannya yaitu beradaptasi dengan tempat barunya. Adaptasi dengan satu tempat ke tempat yang lain. Nomor 4, mengembalikan kondisi fit badannya. Setelah perjalanan jauh tentu ikan stres, kesel, capek, naik bis, naik kereta, itu capek lah, itu perlu dikarantina biar istirahat dulu sebelum masuk kolam. Istilahnya di ruang perawatan, layaran dhisik.
Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam Duta Koi. Assalamualaikum.